اللهم زين بالقرآن لساني وجمل به وجهي. Metode Ad-Jani, belajar membaca Al-Quran dari 0 sampai mahir, jilid 5. Berjumpa kembali dengan belajar membaca Al-Quran metode Ad-Jani. Dan pada video kali ini kita akan membahas belajar tajwid lengkap beserta contohnya pada Quran Surah Al-Ikhlas, yaitu pada jilid 5 halaman 37. Video sebelumnya kita sudah membahas belajar tajwid lengkap beserta contohnya pada Quran Surah Al-Lahab atau Al-Masad. Baiklah, sebagaimana biasa akan disampaikan dengan cara mengeja dengan harapan siapapun Anda dapat mengikuti dengan baik. Dan silahkan sebelum dimulai, Anda klik tombol subscribe, lalu klik lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan informasi video-video terbaru kami, lalu klik tombol share kepada orang-orang terkasih. Semoga langkah kecil ini menjadi wasilah amal jariah kita bersama. Amin. Mari kita mulai belajar tajwid lengkap beserta contohnya pada Quran Surah Al-Ikhlas, metode Ad-Jani jilid 5 halaman 37. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama. Qul, qaf, lummah, lam sukun. Qul. Perhatikan, lam sukun tidak boleh dibaca memantul. Untuk menghindari supaya tidak memantul adalah dengan tidak langsung melepas ujung lidah pada titik makhraj lam. Qul, tahan di titik lam sampai mengucapkan huruf yang ada di depannya. Meskipun bunyi lam sudah tidak terdengar lagi. Karena huruf lam bukan huruf yang tidak tertahan, namun huruf yang bainiyah atau tawassut, yaitu antara tertahan dan tidak tertahan. Sehingga cara membaca huruf lam sukun tidak juga boleh dihentak seperti kul. Kul, tidak, namun sedikit seperti mengayun. Kul, kul, tahan di titik lam sampai mengucap hu. Kul, hu, antara al, hu, tidak ada bunyi pantulan. Perhatikan, antara bunyi al, hu, tidak ada pantulan. Kul, hu. Karena dhammah, pastikan posisi bibir kita membulat. Perhatikan juga sifat dan makhraj huruf qaf. Hu, satu ketuk. Perhatikan sifat dan makhraj huruf ha. Wa, wawu fathah, alif lam jalalah. Alif lam jalalah didahului oleh harokat fathah. Maka alif lam jalalah atau lafaz Allah ini dibaca secara tafhim atau tebal. Namun perhatikan kesalahan yang sering terjadi adalah tidak membaca lam namun membaca wawu atau bukan wal. Harusnya karena ini lam dibaca wal, bukan waw. Wow, banyak kesalahan dibaca wow. Wallah. Wawlah. Jadi memakai waw. Wow. Padahal harusnya ini lam. Jadi wal. Tetap di titik lam. Tidak merubah ke titik wawu. Wal. Permasalahannya setelah lam, kita baru tafhimkan atau naikkan pangkal lidah. Sehingga terdengar seperti bunyi o. Wow. Naikkan atau tegangkan pangkal lidah, menutup ke atas. Wow. Tetap di titik lam, tidak merubah ke huruf waw. Perhatikan. Wow. Loh. Loh. Lam fathah, harokat berdiri, dua ketuk mad tabi'i. Juga sama cara membacanya, tidak dengan membulatkan bibir, namun dengan mengangkat pangkal lidah karena tafhim. Sehingga tidak mungkin berbunyi lah, namun bunyinya loh. Loh. Karena lidah kita naik ke atas. Sehingga seperti terdengar bunyi o. Padahal bukan o, bukan loh, namun loh. Yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai kita membaca menggunakan wawu. Wawu. Hati-hati. Wallah. Dua ketuk. Hu. Satu ketuk. A. Satu ketuk. Ha. Satu ketuk. Perhatikan sifat dan makhraj huruf ha. Ha. Bukan he. Namun ha dengan terbuka.
ahadun. Lummah tanwin, satu ketuk. Namun karena di akhir kalimat dan akan kita wakofkan, maka huruf dal disukunkan. Ahadun menjadi ahad. Karena dal sukun, maka huruf dal dibaca qalqalah atau memantul. Dan karena di akhir kalimat, maka pantulannya besar atau kubro atau qalqalah kubro. Ahad. Mari perhatikan panjang dan pendek bacaan. Qul hu wallahu ahad. Mari kita baca. Qul huwallahu ahad. Kita baca sekali lagi. Qul huwallahu ahad. Ayat yang kedua, belajar tajwid lengkap beserta contohnya pada Quran Surah Al-Ikhlas. Metode Ajani jilid 5 halaman 37. Hamzah berupa alif fathah masuk ke lam jalalah. Lam jalalah didahului oleh fathah, maka lam jalalah dibaca tafhim sehingga menaikkan pangkal lidah. Hati-hati, bukan bukan menggunakan wawu, namun tetap menggunakan lam. Cirinya, ujung lidah Anda tetap pada titik makhraj lam. Perhatikan, jika tidak pada titik makhraj lam, maka itu bukan huruf lam. Titik makhraj lam, perhatikan. Kemudian naikkan pangkal lidah. Allah. Lam fathah berdiri mad tabi'i 2 ketuk. Ha lummah masuk ke alif lam syamsiyah huruf sad. Perhatikan, langsung masuk ke huruf sad. Huruf sad memiliki sifat isti'la sehingga pangkal lidah juga naik. Perhatikan, hu masih istifal, kemudian so-nya menegang pangkal lidahnya atau mengangkat sesuai di titik sad. Sad fathah 1 ketuk. Mim fathah 1 ketuk. Dal lummah 1 ketuk. Namun karena di akhir kalimat, maka huruf terakhir disukunkan sehingga dal sukun dibaca qalqalah. Dan karena pada akhir kalimat, maka qalqalah kubra. Somadu menjadi somad. Mari perhatikan panjang dan pendek bacaan. Allahus somad. Mari kita baca. Allahus somad. Mari kita baca sekali lagi. Allahus somad. Mari kita perhatikan, jika kita ingin menyambungkan ayat 1 dan ayat 2, yang perlu diperhatikan adalah ujung kalimat pada ayat 1. Karena di sini ada tanwin, kemudian bertemu dengan alif lam sukun, maka cara membaca tanwin tidak bisa langsung dibaca tanwinnya, kemudian dibaca juga awal ayat atau hamzah wasolnya. Sehingga cara membacanya tidak ahadun Allahu, namun caranya adalah dengan memberikan harokat kasroh pada nun, sehingga cara membacanya adalah ahadunillah. Perhatikan cara membacanya ahadunillah. Cara membacanya seperti itu. Mari kita baca. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Ayat yang ketiga. Belajar tajwid lengkap beserta contohnya pada Quran Surah Al-Ikhlas. Metode Ajani jilid 5 halaman 37. Lam fathah, mim sukun. Lam, mim sukun di depannya bukan huruf mim dan bukan huruf ba. Maka mim sukun dibaca izhar syafawi atau jelas dan tidak dengung. Perhatikan jangan sampai memantul. Banyak sekali yang membaca mim sukun juga memantul. Contoh bacaan yang memantul adalah lam ya, lam yalid,
lam yalid. Memantul antara bunyi dengan ya ada pantulan. Seharusnya antara bunyi dan ya tidak ada pantulan dengan sifat bainiyahnya mim, lam, ya. Antara ya, ya tidak ada pantulan, tidak ya, ya ada pantulan. Lam, ya, ya satu ketuk. Lam kasroh dal sukun lid. Karena ada huruf dal sukun maka di sini ada bacaan qalqalah atau memantul. Lid dan pantulannya karena di tengah kalimat maka pantulannya sugro atau qalqalah sugro, qalqalah kecil. Wa satu ketuk. Lam fathah mim sukun di depannya bukan huruf mim dan bukan huruf ba, maka mim sukun dibaca izhar syafawi. Sama seperti mim sukun pada yang pertama. Tidak boleh memantul. Lam, yu, ya lummah wawu sukun. Lummah bertemu wawu sukun, mad tabi'i dua ketuk. Yu, dua ketuk. Lad, lam fathah dal sukun. Karena di akhir kalimat maka dal sukun dibaca qalqalah kubra atau qalqalah besar. Mari perhatikan panjang dan pendek bacaan. Lam, ya, lid, wa, lam, yulad. Mari kita baca. Lam yalid wa lam yulad. Mari kita baca sekali lagi. Lam yalid wa lam yulad. Ayat yang keempat. Belajar tajwid lengkap beserta contohnya pada Quran Surah Al-Ikhlas. Metode Ad-Jani jilid 5 halaman 37. Wa satu ketuk. Lam mim sukun di depannya bukan mim dan bukan ba, maka mim sukun dibaca izhar syafawi, jelas dan tidak dengung. Tidak boleh dibaca lam, itu dengung, tidak boleh. Namun lam juga tidak boleh dihentak karena mim memiliki sifat bainiyah. Tidak boleh dibaca lam, harus dibaca lam. Ya satu ketuk. Kun kaf lummah nun sukun. Kun nun sukun di depannya ada huruf lam, maka nun sukun dilebur dan masuk ke huruf lam atau diidghamkan. Idgham dimasukkan ke huruf lam. Idghamnya tidak dengan dengung atau idgham bila gunnah, sehingga dibaca bukan kun namun dibaca kul. Jika di mushaf Depag ada tanda tasydid pada huruf lam. Perhatikan cara membacanya adalah kulla. Kulla. Cara membaca lam tasydid tidak boleh dengan intonasi yang lurus karena huruf lam bukan huruf yang tidak tertahan. Perhatikan, tidak boleh dibaca kulla karena lam tasydid tidak memiliki sifat tidak tertahan, namun memiliki sifat bainiyah, yaitu antara tertahan dan tidak tertahan. Sehingga pada saat tasydid, huruf lam dibaca seperti mau berhenti kemudian terbaca kembali. Perhatikan, kulla, bukan dibaca kulla. La, satu ketuk. Hu, harokat berdiri atau harokat terbalik pada huruf ha, yaitu bacaan mad silah qasirah karena di depannya bukan huruf alif atau huruf hamzah. Dibaca dua ketuk. Hu, perhatikan sifat dan makhraj huruf ha, bukan ha namun ha. Ku, kaf lummah satu ketuk. Perhatikan sifat dan makhraj huruf kaf, bukan dibaca u namun dibaca ku. Ku, ada dorongan udara saat mengucapkannya. Fu, fa lummah satu ketuk. Perhatikan sifat dan makhraj huruf fa, bukan pu namun fu. Pertemuan antara gigi seri atas dengan bibir bawah bagian dalam, jadi bukan antara dua bibir. Fu. Wan, wawu fathah tanwin. Wan, di depannya ada huruf alif, maka tanwin dibaca izhar halqi
dibaca jelas, tidak dengung. Wan, a. Perhatikan, cara membaca tanwin juga banyak yang memantul. Contoh yang memantul adalah wan, a. Seharusnya antara bunyi en, a tidak ada pantulan. Perhatikan, pastikan suara Anda antara bunyi wan, en, a. Tidak ada bunyi en, a. Ada bunyi e, en, a. Hati-hati. Kufuwan, a. Hati-hati. Harusnya kufuwan, a. Wan, a. Caranya adalah tekan di titik makhraj nun sampai Anda mengucap a. Wan, a. Ha, satu ketuk. Dun, satu ketuk. Namun karena di akhir kalimat maka huruf dal disukunkan dan menjadi bacaan qalqalah kubra. Karena di akhir kalimat. Ahadun menjadi ahad. Mari perhatikan panjang dan pendek bacaan. Wa lam ya kul la hu ku fu wan ahad. Mari kita baca. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Mari kita baca sekali lagi. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Demikianlah tutorial cara membaca Al-Quran metode Ajani pada bahasan belajar tajwid lengkap beserta contohnya pada Quran Surah Al-Ikhlas. Sampai berjumpa di video selanjutnya. InsyaAllah kita masuk pada Quran Surah Al-Falaq. Sampai berjumpa dan insyaallah kita bisa. Amin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul karim. Sadaqallahul halim. Sadaqallahul ladzi anzala al-furqana